Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 236-238 Bayangan Mengerikan Melayang. Meskipun seorang yang abadi seharusnya tidak memiliki keinginan lagi, Kevin Ye jelas bukan salah satu dari mereka. Saat itu di dunia abadi, Kevin Ye memiliki nama lain selain dewa pertama dari 9 alam, yaitu dewa penjahat aliran angin. Meskipun Kevin Ye telah lahir di dunia fana, karakter dan wataknya tidak pernah berubah. Selama ini, Kevin Ye tidak pernah memunculkan pikiran ini karena keterbatasan tingkat kultivasinya sendiri, tetapi hari ini, lanakin gadis kecil ini benar-benar berani memelintir jenggotnya, menyebabkan Kevin Ye menjadi lebih suka bermain-main saat dia bersiap untuk mempermainkan bunga persik kecil ini. Oleh karena itu, di aula proyeksi yang gelap, tangan besar Kevin Ye yang berapi-api terus menekan dan mengendalikan tangan kecil Lanakin, menggerakkannya maju mundur. Lanakin tersipu karena malu. Awalnya, Lanakin hanya ingin menggoda Kevin Ye sedikit, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tindakannya yang keterlaluan itu tiba-tiba akan menyalakan api kecil dalam diri Kevin Ye. Kali ini, dia merasakan perasaan tidak berdaya. Apakah ini pertarungan terbang legendaris antara anak laki-laki? Lanakin menatap tajam ke layar besar di depannya, dan terus berpikir. Namun pada akhirnya, Lanakin tetaplah Lanakin. Melihat bahwa dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri, Lanakin menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya. Dia mulai bersikap serius, meskipun pesawat yang aku tunjuk itu penuh air mata, aku tetap harus menyelesaikannya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengacaukan Lin Sailing itu malam ini. Memikirkannya, mata Lanakin berbinar, mengabaikan rasa malunya, tangannya berusaha lepas dari kendali Kevin Ye. Kevin Ye tertawa sinis. Dia mengira bahwa gadis kecil Lanakin telah mundur setelah mengetahui kesulitannya. Namun tindakan Lanakin selanjutnya membuat Kevin Ye terdiam. Lanakin, yang telah berjuang melepaskan diri dari genggaman Kevin Ye, tidak menarik kembali tangan kecilnya. Setelah menggosoknya beberapa saat, Lanakin menjadi lebih kurang ajar dan kurang ajar dari sebelumnya. Telapak tangannya langsung memotong ikat pinggang Kevin Ye dan mulai maju ke tingkat yang lebih dalam. Pada saat ini, tangan kecil Lanakin dan harta karun Kevin Ye tiba-tiba bersentuhan. Perasaan terkejut ini membuat Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis dingin sejenak, dan dia menatap tajam ke arah Lanakin. Namun, Lanakin tampak senang seolah-olah dia telah berhasil melakukan lelucon. Terhadap tatapan sombong Kevin Ye, dia mengabaikannya begitu saja. Kevin Ye, kamu, ada apa? Apakah kamu tidak enak badan? Seolah-olah dia merasa bahwa sisi Kevin Ye tidak normal, Lin Sailing segera berbalik dan bertanya. Kevin Ye terkejut, lalu segera mengendus beberapa kali, melihat ke layar besar dan berkata, tidak ada yang tidak nyaman, hanya saja film ini terlalu menyentuh. Oh, jadi begitu. Senyum enggan tersungging di wajah Lin Sailing saat matanya yang besar dan berair menatap Lanakin, yang berdiri di samping. Lanakin juga terkejut. Dia berpura-pura sedang menonton film sambil menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya, tidak berani bergerak sedikit pun. Hanya Kevin Ye yang bisa merasakan telapak tangan Lanakin yang dipenuhi keringat. Sambil mendengus, Kevin Ye tertawa sinis dalam hatinya. Kupikir gadis kecil Lanakin ini tidak takut pada langit atau bumi, tetapi dia ternyata juga tahu bagaimana menjadi gugup. Namun, melakukan hal seperti itu di bioskop yang gelap ini cukup mengasyikkan. 10 menit berlalu, Lanakin melirik Lin Sailing, dan melihat bahwa Lin Sailing tidak lagi menatapnya. Kali ini, dia cukup berani untuk mengusap harta karun besar milik Kevin Ye. Lanakin saat ini tampaknya telah pulih dari kegugupannya. Saat dia bergerak, dia dengan penasaran mencubitnya, seolah-olah dia sedang memainkan mainan yang menarik. Tanpa disadari, wajah Lanakin mulai memerah sekali lagi, karena dia sudah merasakan gelombang energi mencair, membengkak, dan perlahan tumbuh dari tengah telapak tangannya. Mengenai hal ini, pikiran pertama Lanakin adalah begitu besar. Perasaan kedua adalah begitu kuat. Perasaan ketiga adalah begitu panas. Ketiga perasaan menakjubkan ini mekar di telapak tangan Lanakin pada saat yang hampir bersamaan, menyebabkan Lanakin, gadis yang bukan manusia, merasa panas di pipi dan tubuhnya. Seolah-olah dia digigit oleh nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, yang sulit untuk ditanggung. Namun, Lanakin tidak menyerah begitu saja. Di matanya, meskipun perasaan ini sangat malu, itu masih sangat merangsang.
Seiring berjalannya waktu, gerakan telapak tangan Lana Qin menjadi semakin intens. Seolah-olah ada semacam antisipasi samar di lubuk hati Lana Qin, menantikan kegembiraan Kevin Ye. Dan perasaan itu semakin kuat. Sayangnya, apapun yang dilakukan Lana Qin, Kevin Ye sama sekali tidak mempedulikannya. Dia hanya menonton film itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Huff. Teruslah berakting. Aku akan melihat berapa lama kau bisa terus bersikap tangguh. Perasaan tidak ingin mengakui kekalahan terus menggelegak dari lubuk hati Lana Qin. Meskipun lengan Lana Qin saat ini benar-benar mati rasa, gerakan ritmisnya seperti mesin, dan tidak berhenti sama sekali. Kevin Ye sangat marah, dan tertawa saat dia melihat Lana Qin yang memamerkan giginya, dan berpikir dalam hati, gadis ini, dia kecanduan. Begitu saja, Lana Qin melancarkan gelombang demi gelombang serangan. Namun, Kevin Ye masih sekuat beton, dia benar-benar kebal. Kontes antara anak laki-laki dan anak perempuan ini berlangsung hingga akhir film sastra dan seni. Lana Qin terengah-engah, dan merasa seluruh lengannya bukan lagi miliknya. Pada saat halaman judul film berakhir, Lana Qin dengan cepat menarik telapak tangannya, dan pada saat itu, telapak tangan Lana Qin benar-benar merah. Lana Qin pertama-tama menatap telapak tangannya, lalu mengangkat kepalanya, dan langsung menghantam senyum iblis Kevin Ye. Lana Qin saat ini tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tidak tahu apakah harus senang atau takut. Ini terlalu mengerikan, ini terlalu mengerikan. Kevin Ye, apakah Kevin Ye masih manusia? Selama 90 menit, kami benar-benar dapat bertahan untuk film 90 menit berakhir. Ya Tuhan. Lana Qin duduk di kursinya dengan linglung, seolah-olah dia masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun, pada saat ini, otak kecil Lana Qin semakin berilusi tentang masa depan. Lana Qin tidak berani lagi memikirkan betapa mengerikannya jika dia harus menghadapi Kevin Ye sendirian di masa depan. Memikirkan adegan ini, hati Lana Qin bergetar, semacam rasa malu, takut, dan kegembiraan bercampur menjadi satu, membuatnya merasa tidak berdaya. Suara Mia Fang lah yang menarik Lana Qin keluar dari gambaran anak yang pendiam dan tidak cocok. Lan Lan, Lan Lan, bangun, bangun, filmnya sudah selesai. Bangun. Mendengar suara Mia Fang, Lana Qin segera menjadi cerdas, dan matanya yang indah kembali ke kenyataan, berpura-pura bingung, filmnya sudah selesai. Pada saat ini, suara Kevin Ye datang dari samping, benar. Filmnya sudah berakhir beberapa waktu lalu. Berhenti sejenak, Kevin Ye terus tertawa nakal, sepertinya alur film ini terlalu menarik, Qin yang masih belum mengerti. Sengaja menekankan kata-kata ini, menyebabkan wajahnya memerah tanpa alasan, saat dia melotot tajam ke arah Kevin Ye. Jika Lin Sailing dan Mia Fang tidak hadir saat ini, Lana Qin bahkan ingin naik dan menggigitnya. Melihat Lana Qin telah sadar kembali, Mia Fang segera berkata, baiklah, Lan Lan, filmnya sudah selesai, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, Mia Fang melangkah maju dan menarik tangan kecil Lana Qin. Tubuh Lana Qin tanpa sadar bergetar, dan perasaan mati rasa menyebar di telapak tangannya yang terbakar. Mia Fang segera menjadi cerdas, Lan Lan, mengapa tanganmu begitu panas? Tidak mungkin dia sakit, kan? Setelah mengatakan itu, punggung tangan Mia Fang segera bergerak ke arah dahi Lana Qin. Lana Qin segera berkata dengan malu, tidak apa-apa, Mia Fang, aku tidak sakit, hanya saja, aku hanya sedikit berkeringat. Melihat kedua gadis cantik di sekolah itu, Kevin Ye tersenyum nakal. Dia jelas tahu mengapa tangan Lana Qin begitu panas. Ini karena tangan kecil Lana Qin baru saja bersentuhan erat dengannya, dan bahkan telah bergerak dengan ganas sebelumnya. Hehe, aku tidak pernah menyangka Mia Fang akan menarik telapak tangan Lana Qin. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Mia Fang jika dia tahu bahwa telapak tangannya sendiri telah bersentuhan tidak langsung dengan harta karunku yang besar. Kevin Ye berpikir nakal sambil memperhatikan. Namun, Lin Sailing berkata dengan agak tidak sabar, Kevin Ye, ayo kembali. Jika kita terlambat, sekolah akan tutup. Jelas bahwa Lin Sailing masih menyimpan dendam terhadap dirinya sendiri karena akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengaku. Oleh karena itu, Lin Sailing secara tidak sadar menganggap Lana Qin dan Mia Fang sebagai musuhnya. Tetapi ketika dia mendengar Lin Sailing mengatakan bahwa dia ingin kembali, Lana Qin segera melompat dan berkata kepada Kevin Ye, hehe, kebetulan saja kita harus kembali ke sekolah juga. Kevin Ye, Lin Sailing, ayo pergi bersama. Lin Sailing langsung cemberut, wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Namun Kevin Ye hanya tertawa getir dan berpikir, Lana Qin ini, benar-benar telah mengarahkan pandangannya padaku.
Wajah yang tersenyum itu membuatnya tampak seperti aktivis bawah tanah. Namun, Kevin Ye tidak dapat membantah saran Lanakin. Bagaimanapun, semua orang sudah berada di kelas yang sama, akan menjadi hal yang normal bagi mereka untuk pergi ke sekolah bersama setelah menonton film. Dia merasa bersalah karena menolak tawaran itu. Jadi, mereka berempat meninggalkan ruang pemutaran dan berjalan menyusuri koridor. Pada saat ini, ketiga wanita dan satu orang itu memiliki anak mereka sendiri, jadi mereka tidak banyak bicara. Kevin Ye memimpin, dengan Lin Sailing mengikuti dari belakang. Mia Fang dan Lanakin berada di bawah. Mereka berempat berjalan menyusuri koridor tanpa emosi, hanya mendengar suara langkah kaki yang menendang mereka. Namun, tepat pada saat ini, gelombang angin dingin bertiup melewati jendela, menyebabkan lampu di paviliun padam dalam sekejap, membuat Lin Sailing takut sampai-sampai dia gemetar. Namun, Lanakin berani. Dia tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, bioskop macam apa ini, sampai-sampai lampu koridornya rusak seperti ini. Kalian tunggu saja, aku akan mengeluarkan ponselku untuk menyalakannya. Namun, Kevin Ye tidak sesantai dia dan Mia Fang merasa ada yang tidak beres. Tepat saat Lanakin hendak mengeluarkan ponselnya, bayangan hantu melintas di depan mereka. Suara gemetar itu datang dari ambang jendela mengikuti angin dingin. Tampan, apakah kamu ingin mengundangku? Para pembaca, tadi malam pukul 6 dunia sangat gembira. Menantu perempuannya masih di rumah sakit sekarang, jadi beritanya mungkin agak tidak stabil. Atas hal ini, dunia sangat menyesal. Bab 237 Pembunuh Wanita yang Menyeramkan. Tiba-tiba, koridor menjadi gelap dan angin dingin bertiup melalui jendela. Selain itu, suara menggoda bergema di telinga semua orang. Semuanya tampak sangat aneh. Lebih baik lagi, ini adalah koridor bioskop, yang mengingatkan orang-orang pada film hantu dan hal-hal najis lainnya. Tampan, apakah kita punya janji? Sebuah janji. Suara genit itu terus terdengar dari koridor, disertai dengan sosok hantu yang sekilas. Kevin Ye dan 3 orang lainnya menghentikan langkah mereka pada saat yang sama. 3 dari 4 orang itu adalah gadis-gadis. Bahkan ada gadis-gadis biasa seperti Lin Sailing dan Lanakin, yang tidak tahu seni bela diri apapun. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Ditiup oleh hembusan angin dingin, rambut di tubuh mereka berdiri tegak dan pupil mereka tidak bisa tidak membesar. Lin Sailing menempel erat pada Kevin Ye, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lanakin bahkan langsung menarik lengan Mia Fang dan berbisik, hebat Song, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah kita telah menemukan sesuatu yang tidak bersih? Berhenti sejenak, Lanakin kembali menegang, aku mendengar, bahwa bioskop ini didirikan. Sebelum negara ini didirikan, itu adalah kuburan, kita tidak akan seberuntung itu, kan? Persetan denganmu, Lan, hentikan omong kosongmu. Di mana ada hantu atau dewa di dunia ini, itu semua adalah kebohongan yang dibuat-buat. Pada akhirnya, Mia Fang tetaplah seorang pejuang. Meskipun dia hanya seorang pejuang yang tidak memiliki peringkat, dia tetaplah seorang pejuang. Apa yang telah dia lihat dan dengar tentu saja jauh lebih banyak daripada Lanakin. Mia Fang tidak percaya bahwa akan ada hantu di dunia ini. Meninggikan suaranya, Mia Fang segera melangkah maju dan berkata, siapa sebenarnya yang bermain trik di sini? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan aku akan melawanmu. Tawa genit datang dari kegelapan. Setelah tertawa, pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi angin dingin bertiup, dan segera setelah itu, sebuah sosok hitam melintas, langsung menuju Mia Fang. Di dalam kegelapan, mata indah Mia Fang memancarkan seberkas cahaya keemasan. Dia segera melepaskan tangan kecil Lanakin, meluruskan tubuhnya, dan menyambut serangan itu. Saat dia mengatakan itu, kedua tangan Mia Fang berubah menjadi telapak tangan, dan menghantam ke arah sosok hitam itu. Sosok hitam itu hanya meluncur di atas air, dan tidak bersentuhan langsung dengan Mia Fang. Hanya suara terkejut yang terdengar dari langit yang gelap, telapak besi misterius. Nona kecil, siapakah telapak besi Fang Hanshen bagimu? Aku tahu kau hanya berpura-pura. Mia Fang menunjukkan ekspresi yang mengatakan bahwa ia telah lama mengantisipasi kebenaran masalah ini, dan kemudian berkata dengan nada meremehkan, baiklah, Fang Hanshen memang kakekku. Suara dalam kegelapan itu terdiam sejenak, dan kemudian tampak gelisah, gadis kecil, aku tidak ingin menyinggung keluarga Fangmu, dan target kami bukanlah kau. Karena itu, aku menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, keluarga Fangmu tidak akan mendapatkan buah yang baik untuk dimakan.
Kevin Ye mendengarnya dengan jelas dari samping, dan sudut mulutnya tiba-tiba memperlihatkan senyum main-main. Tanpa disadari, sebatang rokok telah muncul di tangan Kevin Ye. Rokok itu dinyalakan perlahan, dan meskipun cahaya merah iblis itu hanya sedikit terang, rokok itu tetap menerangi koridor gelap di pavilion. Sambil tertawa pelan, Kevin Yesa membuka mulutnya dan berbicara dengan sikap tenang, karena kau tidak di sini untuknya, maka kau pasti di sini untukku. Dalam kegelapan, ada keheningan sejenak, lalu, suara cekikikan terdengar sekali lagi, anak kecil yang tampan, aku tidak menyangka kau tampan dan juga tidak bodoh. Karena kau sudah tahu tentang itu, maka patuhlah ikut denganku, agar tidak melibatkan beberapa gadis muda yang cantik ini. Kevin Ye. Mia Fang memanggil dengan gugup, hatinya tiba-tiba gelisah. Haha. Kevin Ye sama sekali tidak keberatan, dan terkekeh 2 kali, membawaku pergi. Dengan hanya tahap ular rohmu, kau tampaknya tidak memenuhi syarat. Dalam kegelapan, dia bahkan tidak melihat bayangan seseorang, namun Kevin Ye telah mengungkapkan alam pihak lain tanpa sedikit pun keraguan. Mia Fang terkejut, dan wanita yang bersembunyi dalam kegelapan juga terkejut. Jika dia muncul di depan semua orang sekarang, mereka pasti dapat melihat bahwa wajah gadis itu dipenuhi keringat karena ketakutan. Tangan kecil Lin Sailing awalnya mencengkeram lengan baju Kevin Ye, tetapi sekarang, itu mencengkeram erat lengan Kevin Ye, tampak sangat gugup. Namun Kevin Ye bertingkah seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, dengan lembut menyingkirkan abu rokok di tangannya. Setelah itu, jarinya bergerak sedikit, menyebabkan puntung rokok yang terbakar terbang keluar seperti bintang jatuh. Kemudian, dia mendengar suara mengejek Kevin Ye. Huff, tipuan kecil. Kau bisa menipu orang lain tetapi tidak aku. Berdiri di belakang Kevin Ye, Mia Fang hanya bisa menatap kosong ke arah Kevin Ye, karena dia tidak tahu bagaimana Kevin Ye bisa melakukan gerakan seperti itu. Kecepatan Kevin Ye terlalu cepat. Seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk, dia terbang menuju kegelapan dan kemudian menghantam dengan tinjunya dengan keras. Setelah itu, terdengar ledakan keras. Pukulan angin Kevin Ye telah membuat lubang di dinding bioskop dengan kuat, cahaya di luar langsung bersemi, seperti bunga yang mekar di malam hari. Pada saat ini, baik Mia Fang, Lana Qin atau bahkan Lin Sailing, mereka dapat dengan jelas melihat sosok seorang wanita berpakaian kulit melalui cahaya. Pada saat yang sama, sedikit darah bercampur di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia terluka oleh pukulan kuat Kevin Ye tadi. Penampilan gadis itu sangat cantik, dan tatapannya yang menggoda sudah cukup untuk membuat banyak pria tenggelam dalam pikiran yang dalam. Tetapi pada saat itu, wanita itu menatap Kevin Ye dengan ekspresi bingung, takut dan ragu. Seolah-olah dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sialan, aku tidak menyangka kamu menjadi ahli bela diri. Sepertinya aku salah perhitungan. Kevin Ye dengan dingin menatap wanita itu dan memarahi, bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Sementara wanita itu masih terkejut, Pantom Demon tersenyum. Senyum itu membuatnya merinding. Kevin Ye tertawa meremehkan, jika kau tidak ingin mengatakannya, pergilah mati. Kau pikir kau menang begitu saja? Wanita itu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bersikap tunduk atau sombong saat menghadapi tamparan tiba-tiba Kevin Ye, dan ekspresinya seperti orang yang menghadapi kematian di rumah. Meskipun Kevin Ye adalah orang yang berjiwa pantang menyerah, menghadapi seseorang yang berani membunuhnya, Kevin Ye tidak akan pernah berbelas kasihan. Sebuah tamparan keras melayang ke arah wanita itu. Namun, tepat ketika Mia Fang merasa bahwa gadis ini pasti sudah mati, wanita berpakaian kulit hitam pucat ini berubah menjadi bola gas hidrogen dan menghilang ke sudut dinding, seolah-olah ia telah menghilang dari dunia. Teknik melarikan diri 5 elemen, lumayan, cukup menarik. Kevin Ye mencibir, tetapi ekspresinya menjadi gelap tak lama kemudian, coba kulihat berapa lama kau bisa berlari. Meskipun teknik melarikan diri 5 elemen adalah klasik kuno, itu hanya trik kecil di mata Kevin Ye. Indra ketuhanan Kevin Ye telah mengunci pembunuh wanita itu, tidak menyisakan tempat baginya untuk lari. Namun, tepat saat Kevin Ye hendak membunuh gadis berpakaian hitam itu dengan satu pukulan, sebuah teriakan datang dari belakangnya, lepaskan aku, lepaskan aku. Kevin Ye selamatkan aku. Kevin Ye segera menarik tangannya dan mengutuk dalam hatinya, tidak baik. Bab 238 Keraguan Lana Qin. Teknik melarikan diri 5 elemen dapat dianggap sebagai metode ajaib untuk melarikan diri dan bersembunyi di bumi, tetapi di dunia abadi, teknik ini dapat dikatakan sebagai teknik umum yang dapat digunakan dengan mudah. Di bawah kehendak ilahi dari Dewa Surgawi, teknik melarikan diri 5 elemen sama sekali tidak berguna. Faktanya,
Metode semacam ini sangat tidak pantas digunakan oleh para abadi. Namun, ketika Kevin Ye merasa bahwa pembunuh wanita aneh ini sudah putus asa, tidak dapat melarikan diri, dan dapat membunuh dengan satu serangan, yang tidak ia duga adalah bahwa halaman belakangnya tiba-tiba terbakar. Teriakan minta tolong yang tajam segera menghentikan upaya Kevin Ye untuk membunuh pembunuh wanita itu. Kevin Ye terkejut dan buru-buru menoleh ke belakang. Dalam kegelapan koridor, sebuah tangan telah mencengkeram leher Lin Sailing tanpa suara. Sialan. Sebenarnya masih ada satu lagi. Kevin Ye mendengus marah, dia benar-benar fokus pada pembunuh wanita itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Yajin akan muncul entah dari mana. Kevin Ye, selamatkan aku, selamatkan aku. Teriakan Lin Sailing mengganggu pikiran Kevin Ye, menyebabkan jantungnya menegang. Sosok hitam yang tiba-tiba muncul di belakang Kevin Ye untuk menghentikannya sangat cepat, tubuhnya tampak lebih tajam daripada pembunuh wanita itu. Bahkan Mia Fang, yang paling dekat dengan Lin Sailing, tidak bereaksi tepat waktu. Namun, sosok hitam itu tampaknya sangat takut dengan metode Kevin Ye, dan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Kevin Ye. Melihat Mia Fang hendak menyerangnya, sosok hitam itu mendengus, dengan lambaian lengan bajunya, dia mendorong Mia Fang menjauh. Mia Fang bukan tandingannya, dia mundur 2 langkah, dan kemudian duduk di sudut gedung. Adapun sosok hitam itu, jelas tidak ingin bertarung dengan Kevin Ye, karena dia meraih Lin Sailing dan bergegas ke arah yang berlawanan. Dalam sekejap, dia telah menghilang dari koridor gelap. Mia Fang merangkak dengan tergesa-gesa, dan menatap Kevin Ye dengan ekspresi serius. Kevin Ye, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memanggil polisi? Kevin Ye tidak terburu-buru mengejar mereka, tetapi tersenyum dingin. Tenang, mereka mengejarku, mereka seharusnya tidak melakukan apapun pada Lin Sailing. Mereka menangkap Lin Sailing hanya untuk memancingku masuk. Haha, saudara yang tampan, kamu benar-benar pintar. Kekasih kecilmu ada di tangan kita sekarang. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, maka pergilah berkumpul di Gunung Soyang di luar Linhai malam ini. Tepat ketika Kevin Ye sedang berbicara dengan Mia Fang, suara pembunuh wanita aneh itu terdengar lagi dari kegelapan. Kevin Ye mendengus dingin, baiklah, aku pasti akan menemanimu sampai akhir, aku ingin melihat monster macam apa kalian ini. Haha, saudara tampan, kamu sangat lugas. Kalau begitu kita akan melihat Gunung Soyang nanti. Setelah berhenti sejenak, suara perempuan itu memperingatkan lagi, tampan, kamu harus datang sendiri. Jika kamu berani melakukan trik apapun, hati-hati dengan nyawa kekasih kecilmu, hehe. Terhadap peringatan ini, Kevin Ye hanya mendengus dan tidak berbicara lagi. Hanya saja pada saat ini, Kevin Ye memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dan bergumam, Gunung Soyang, dan Gunung Soyang, masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Taois berjubah ungu itu, kan? Namun Kevin Ye dengan cepat menghilangkan pikiran itu, lagi pula, dia pernah bertarung dengan Taois berjubah ungu sebelumnya. Taois tua itu tampak seperti orang bijak. Meskipun dia sedikit usil, dia tetap orang yang baik. Selain itu, Taois itu tahu betapa kuatnya dia, dan pasti tidak akan menemukan seseorang dari tahap ular roh untuk bergerak melawannya. Itu pasti akan mendatangkan kematian. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Kevin Ye terus berusaha mencari tahu siapa dalang yang ingin menyerangnya. Bagaimanapun, Kevin Ye tidak bodoh. Dengan sangat cepat, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ujung tombak di lubuk hatinya langsung menunjuk ke Yanjing yang misterius dan keluarga misterius itu. Baiklah, karena kalian ingin bermain, maka aku akan bermain dengan kalian untuk bersenang-senang, dan anggap saja ini sebagai hadiah untuk kalian sebelum aku berangkat ke Yanjing. Dalam kegelapan paviliun, ekspresi Kevin Ye menjadi semakin aneh dan semakin menawan. Meskipun dia takut, Mia Fang tetap melangkah maju 2 langkah. Dia berdiri di samping Kevin Ye dan bertanya dengan lembut, Kevin Ye, sepertinya mereka tidak datang dengan niat baik. Apakah kau benar-benar akan pergi? Kevin Ye mencibir dengan nada meremehkan, pergi, tentu saja aku ingin pergi. Mereka hanya sekelompok badut yang melompat-lompat, apakah kamu takut pada mereka? Mia Fang menggigit bibirnya dengan erat, lalu tergagap dengan energi yang dalam, Kevin Ye, mengapa aku tidak pergi memberitahu kakekku sekarang, dan memintanya untuk membantu? Bagaimanapun, orang tua ini adalah seorang ahli dalam tahap gajah naga, Kevin Ye menyapu matanya dengan ringan dengan tangannya, dan berkata, tidak perlu. Jika aku bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah kecil ini, maka ketika aku memasuki keluarga Fangmu, bukankah aku akan diperlakukan sebagai menantu oleh orang lain? Aku tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti itu. Memasuki rumah kita.
Mia Fang menatap kosong sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye benar-benar masih ingin bercanda di saat seperti ini. Meskipun kata-kata Kevin Ye setengah benar dan setengah salah, itu mengungkapkan makna yang menyenangkan. Namun, ini juga pertama kalinya Kevin Ye secara tidak langsung mengakui hubungan antara dirinya dan Mia Fang. Hal ini menyebabkan Mia Fang sangat gembira, seolah-olah dia telah meminum madu. Sentuhan Hong Yun segera muncul di wajah yang awalnya sedingin es itu. Melihat Mia Fang seperti itu, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan dengan kejam melingkarkan lengannya di pinggang Mia Fang. Mia Fang terkejut dan segera membalasnya. Namun, tindakan Kevin Ye tidak terlalu lancang. Pasangan itu saling berhadapan, saling menempel, dan saling memandang. Beberapa detik kemudian, Kevin Ye akhirnya berkata dengan suara lembut, "Mia Fang, bawa Lanakin dan kembali ke sekolah dulu. Lin Hai saat ini masih terlalu tidak aman di malam hari." Mia Fang dengan malu-malu menundukkan kepalanya, "Lalu, bagaimana denganmu? Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Dalam pelukan Kevin Ye, dengan pinggangnya merasakan kehangatan telapak tangan Kevin Ye, Mia Fang seperti seorang istri yang patuh, menundukkan kepalanya dan berkata, "En." Kevin Ye menatap Mia Fang dengan penuh arti lagi sejenak, lalu dengan enggan menarik tangannya dari punggung Mia Fang, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Menatap punggung orang itu saat dia pergi, hati Mia Fang dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ada yang khawatir, ada yang gugup, ada yang terkejut, tetapi kebanyakan dari mereka diam-diam senang. Bahkan Mia Fang sendiri berterima kasih kepada para pembunuh ini, jika bukan karena kemunculan mereka yang tiba-tiba, dia mungkin tidak tahu tentang sikap Kevin Ye terhadapnya. Meskipun tidak ada satu ciuman yang legendaris, juga tidak ada tindakan intim lainnya, pelukan ringan ini sudah cukup bagi Mia Fang. Tepat ketika Mia Fang diam-diam berubah menjadi batu pengawas tanpa suara apapun, dan mendesah manis di dalam hatinya, Lanakin, yang berada di samping, benar-benar cemberut dengan mulut kecilnya dengan ekspresi tidak senang. "Mia Fang, baiklah, sekarang bukan saatnya tergila-gila pada wanita." Meskipun dia tertarik dengan hubungan intim antara Kevin Ye dan dia, jelas bahwa perhatian Lanakin tidak terfokus di sini. Pada akhirnya, Mia Fang masih tunangannya yang sah, istri pertama dari istri sahnya, meskipun Kevin Ye tidak pernah mengakuinya sebelumnya. Setelah berhenti sejenak, Lanakin melanjutkan, "Mia Fang, siapa orang-orang itu tadi? Mungkinkah kita hanya akan melihat Kevin Ye mengambil risiko? Bagaimana jika dia mengalami kecelakaan, kamu akan menjadi janda di usia yang begitu muda?" Mia Fang berbalik dan segera berkata, "Pah pah pah. Lan, kamu sial, omong kosong apa yang kau katakan. Kevin Ye akan baik-baik saja, tentu saja tidak." Lanakin tidak tahu banyak tentang kekuatan Kevin Ye, tetapi Mia Fang tahu bahwa hanya ada sedikit orang di alam Niuhu yang bahkan dekat dengan laut. Namun, meskipun Mia Fang cukup percaya diri pada Kevin Ye, hatinya masih bergejolak. Tidak lama setelah Kevin Ye meninggalkan bioskop, Mia Fang dan Lanakin, dua wanita cantik yang merupakan gadis cantik sekolah, juga meninggalkan bioskop. Namun, Mia Fang tidak mengikuti instruksi Kevin Ye untuk membawa Lanakin kembali ke sekolah. Sebaliknya, mereka berdua berjalan dengan kepala tertunduk, seolah-olah telah memikirkan sesuatu. Dan arah yang mereka tuju bukanlah ke tempat lain, melainkan ke Gunung Souyang di pinggiran Lin Hai. Sepanjang jalan, jantung Mia Fang berdetak kencang, dia sangat gugup, dan terus berdoa agar tidak terjadi hal buruk pada Kevin Ye. Di sisi lain, wajah Lanakin penuh dengan keraguan, kecurigaan, dan kebingungan, seolah-olah ada banyak pertanyaan yang tidak dapat dia jawab. Sebenarnya, penampilan Lanakin juga tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Lanakin hanyalah seorang gadis biasa. Terhadap para pejuang, ada berbagai macam ketidakpahaman terhadap kekuatan yang Mia Fang dan Kevin Ye telah meledak dalam kegelapan paviliun sehubungan dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat Lanakin, yang biasanya mengoceh tanpa henti, tiba-tiba terdiam, Mia Fang yang cerdas bahkan dapat memikirkan sesuatu dengan jari-jari kakinya. Di bawah cahaya redup, Mia Fang menghentikan langkahnya, dan menatap Lanakin yang berada di sampingnya. "Lan, apakah kamu punya banyak pertanyaan sekarang?" Lanakin terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan susah payah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Mia Fang. "Mia Fang, aku tiba-tiba menyadari bahwa Kevin Ye dan aku tidak sama denganmu. Telapak tangan besi yang dalam, tahap ular roh apa, aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi." Berhenti sejenak, Lanakin menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. "Mia Fang, mungkinkah aku menyukai Kevin Ye adalah kesalahan mendasar?
Sepertinya, kamu dan dia adalah tipe orang yang sama, sementara aku tampaknya hanya orang luar. Melihat ekspresi Lanakin yang tanpa jiwa, hati Mia Fang sedikit sakit. Bagaimanapun, Lanakin adalah sahabat karibnya sendiri. Namun, Mia Fang tidak langsung menjawab pertanyaan Lanakin, dia hanya menghela napas tak berdaya, lalu bertanya dengan lembut. Lan, apakah kamu tahu apa itu seniman bela diri? Lanakin tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar, dan berkata dengan takut, prajurit. Bukankah itu sesuatu yang hanya ada dalam drama TV dan novel?